Militer Iran bisa hancurkan Israel di atas kertas. Di atas kertas, militer Iran bisa menghancurkan Israel secara total, namun dalam kenyataannya sangat tidak mungkin itu betul-betul terjadi. Angkatan bersenjata Iran berada di peringkat ke-13 di dunia menurut peringkat global firepower.com 2018 yang tampaknya menggabungkan berbagai statistik untuk menyusun peringkat kekuatan militer gabungan. 0,3131 untuk Iran dengan 0,00 sebagai skor sempurna. Sementara Israel berada di peringkat ke-16 dengan peringkat kekuatan militer 0,3444. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat menempati urutan pertama diikuti oleh Rusia, China, India, Perancis, dan Inggris. Anehnya, Mesir berada di posisi ke-12 di depan Iran dan Israel, Indonesia berada di urutan ke-15 di depan Israel. Di sisi lain, Israel berada di depan Pakistan peringkat ke-17, Korea Utara peringkat ke-18, dan Swedia peringkat ke-31. Adapun yang berada posisi buncit ke-136 adalah Bhutan. Itu adalah tahun ketiga berturut-turut di mana peringkat Israel terjun satu posisi dari tahun sebelumnya dan turun 5 tingkat ketika berada di peringkat ke-11 pada 2016. Catat Jerusalem Post. Iran sementara itu naik ke posisi 13 pada 2018 dari 20 pada 2017. Bagaimana sebenarnya Global Firepower menghitung skor ini? Pemeringkatan Global Firepower menggunakan lebih dari 55 faktor individu untuk menentukan skor power index satu negara, kata situs web tersebut. Formula internal yang unik memungkinkan negara-negara yang lebih kecil, lebih berteknologi maju untuk bersaing dengan negara yang lebih besar. Meskipun kurang berkembang, pengubah dalam bentuk bonus dan penalti diterapkan untuk lebih menyempurnakan daftar. Skor power index yang sempurna adalah 0,0000 yang secara realistis tidak dapat dicapai dalam lingkup rumus GFP. Situs web lebih lanjut menjelaskan skor disesuaikan dengan berbagai pengubah. Misalnya, peringkat tidak hanya bergantung pada jumlah total senjata yang tersedia untuk satu negara, tetapi lebih berfokus pada keragaman senjata. Skor tersebut juga memperhitungkan status dunia pertama, dunia kedua, dan dunia ketiga. Sementara negara-negara NATO dianugerahi bonus kecil karena pembagian teoretis sumber daya perang. Pengubah lainnya termasuk geografi, industri, sumber daya alam, tenaga kerja, dan kekuatan finansial. Beberapa politisi pasti akan lega mengetahui kepemimpinan politik atau militer saat ini tidak diperhitungkan. Namun yang paling penting adalah faktor yang secara teori harus memberi Israel keunggulan yang menentukan atas Iran, atau setidaknya untuk saat ini tulis The National Interest. Persediaan nuklir tidak diperhitungkan, tetapi kekuatan nuklir yang diakui atau dicurigai justru diberi bonus, kata Global Firepower. Israel sendiri secara luas diyakini memiliki senjata nuklir, sementara Iran telah mencoba mengembangkannya di masa lalu dan mungkin tidak akan mengembangkannya sekarang, tergantung pada siapa Anda bertanya. Meskipun rumus globalfirepower.com tidak jelas, kemungkinan situs web tersebut menggunakan banyak faktor tradisional untuk menghitung skornya. Misalnya populasi Iran terdaftar di 82 juta dengan potensi tenaga militer 47 juta. Sementara Israel memiliki populasi 8,3 juta, di mana 3,6 juta tersedia untuk dinas militer. Iran memiliki hampir 100 kali daratan Israel dan lebih banyak minyak. Iran terdaftar memiliki lebih dari 900.000 personel aktif,
tugas dan cadangan militer versus Israel 615.000. Meskipun Iran memiliki lebih sedikit tank dan pesawat. Apa yang dibuktikan semua ini? Pertama, karena siapapun yang membaca dengan teliti situs web pertahanan segera belajar. Peringkat kekuatan militer seringkali begitu sewenang-wenang sehingga mereka menjadi tidak berguna dan konyol. Namun yang lebih penting adalah sifat indeks ini yang sewenang-wenang, yang cenderung mengabaikan kondisi yang mengatur kekuatan militer. Sementara Iran memiliki militer yang lebih besar, populasi masif dan lebih banyak tenaga militer. Itu tidak akan banyak membantu dalam konflik dengan Israel yang tidak berbagi perbatasan dengan Iran, yang pada gilirannya berarti tentara Iran yang besar tidak memiliki tempat. Untuk pergi atau faktor-faktor ini penting dalam perang Iran-Irak 1980 sampai 1988, di mana kedua negara ini berdekatan. Mengerikan. Iran rencanakan serangan ke pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan jenderal tertinggi di Washington DC akan dihabisi. Pemerintah Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan Angkatan Darat di ibu kota negara Washington DC. Juga terhadap Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kata dua pejabat senior intelijen Amerika Serikat kepada AP pada Minggu 21 Maret 2021. Mereka mengatakan komunikasi yang didapat Badan Keamanan Nasional pada Januari 2021 menunjukkan pengawal revolusi Iran membahas pemasangan serangan gaya USS Cole terhadap pangkalan tersebut. Mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000 di mana sebuah perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut di Yaman, pelabuhan Aden dan juga meledak menewaskan 17 pelaut. Intelijen juga mengungkapkan ancaman untuk menghabisi Jenderal Joseph M. Martin dan juga berencana menyusup dan mengawasi pangkalan tersebut. Pangkalannya, salah satu yang tertua di negara itu, adalah kediaman resmi Martin. Ancaman adalah salah satu alasan Angkatan Darat mendorong keamanan lebih di sekitar Fort McNair yang berada di samping distrik tepi laut Washington yang baru dikembangkan. Para pemimpin kota telah melawan rencana Angkatan Darat untuk menambah zona penyangga sekitar 75 meter hingga 150 meter dari pantai selat Washington. Karena akan membatasi akses hingga setengah lebar jalur air yang sibuk dengan Sungai Potomac. Pentagon, Dewan Keamanan Nasional juga NSA tidak membalas atau menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Associated Press. Karena pejabat District of Columbia telah melawan keamanan yang ditingkatkan di sepanjang saluran, Angkatan Darat hanya menawarkan informasi yang tidak jelas tentang ancaman ke pangkalan. Pada pertemuan virtual di bulan Januari untuk membahas pembatasan yang diusulkan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Omar Jones, Komandan Distrik Militer Washington, mengutip ancaman kredibel dan juga spesifik terhadap para pemimpin militer yang tinggal di pangkalan.